India diam-diam melampaui Pakistan dalam jumlah hulu ledak nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, menandakan pergeseran dalam keseimbangan strategis Asia Selatan. Ketika emosi berkobar antara dua tetangga bersenjata nuklir setelah serangan teror brutal di Kashmir yang menewaskan 26 wisatawan, Asia Selatan semakin dekat dengan potensi konfrontasi militer. Di lembah Baisaran yang indah, teror menyerang dengan kekejaman yang menghancurkan ketenangan Kashmir yang rapuh. Militan yang didukung Pakistan menyergap 26 wisatawan yang tidak menaruh curiga, menodai padang rumput Pahalgam dengan darah, dan memicu serangkaian peristiwa yang sekarang mengancam akan meluas jauh melampaui batas-batas lembah. Tanggapan pemerintah India cepat dan tak kenal ampun. Rumah-rumah yang diduga milik militan telah dihancurkan. Pasukan keamanan menyerbu tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian. Ratusan pekerja lapangan, warga sipil yang dituduh membantu militan, telah ditangkap untuk diinterogasi secara intensif. Sementara itu, Kementerian Informasi dan Penyiaran telah menginstruksikan media untuk menghentikan siaran langsung operasi militer yang bertujuan untuk menjaga keamanan operasional dan ketertiban umum. Namun penderitaan Kashmir hanyalah awal dari krisis yang jauh lebih besar dan lebih serius. Saat New Delhi menuding Islamabad menyalahkan Pakistan karena melindungi dan mendukung jaringan teroris, hubungan diplomatik antara kedua negara tetangga bersenjata nuklir itu terurai dengan kecepatan yang menakutkan. Diplomat Pakistan telah diusir, perbatasan ditutup, perjanjian pembagian air ditangguhkan. Asia Selatan sekali lagi berada di ujung tanduk. Perang nuklir di depan mata, siapa lebih unggul, India atau Pakistan dalam senjata pemusnah massal? 1. Realitas nuklir yang berbahaya. Melansir Eurasian Times, tepat saat ketegangan meletus, perkembangan lain yang meresahkan menuntut perhatian. Keseimbangan kekuatan nuklir antara India dan Pakistan telah bergeser. Menurut laporan Status of World Nuclear Force terbaru yang dirilis oleh Federation of American Scientists atau FAS, India kini memiliki sekitar 180 hulu ledak nuklir, melampaui perkiraan Pakistan yang berjumlah 170. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, India melampaui saingannya dalam hal jumlah stok nuklir, yang menandakan perubahan kecil namun penting dalam landscape strategis Asia Selatan. Perubahan ini telah diramalkan oleh Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI dalam laporannya tahun 2024 yang memperkirakan stok India sekitar 172 hulu ledak nuklir, sedikit melampaui jumlah Pakistan yang berjumlah 170. Perjalanan nuklir India dimulai pada tahun 1974. Ketika negara itu melakukan uji coba nuklir pertamanya dan muncul sebagai negara ke-6 di dunia yang menunjukkan kemampuan nuklir. Pakistan menyusul hampir seperempat abad kemudian, melakukan uji cobanya sendiri pada tahun 1998 sebagai tanggapan atas tindakan India yang membuat kedua negara itu terjebak dalam persaingan nuklir yang rumit dan tidak stabil. Selama 2 dekade terakhir, Pakistan mempertahankan sedikit keunggulan jumlah, sebagian dengan mengembangkan senjata nuklir taktis yang dirancang untuk mengimbangi kekuatan konvensional India yang unggul. 2.
berlomba untuk memodernisasi teknologi senjata nuklir. Namun, upaya modernisasi nuklir New Delhi, khususnya uji coba rudal balistik Agni 5 yang berhasil dipersenjatai dengan Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles atau MIRV awal tahun ini, secara dramatis meningkatkan jangkauan dan fleksibilitas nuklirnya. Teknologi MIRV memungkinkan satu rudal untuk menyerang beberapa target. Lompatan besar dalam kemampuan ofensif yang semakin mempersulit kalkulasi strategis, tidak hanya untuk Pakistan, tetapi juga untuk China. Baik India maupun Pakistan kini berlomba-lomba mengembangkan kemampuan MIRV, membuka babak baru yang lebih tidak stabil dalam persaingan nuklir mereka, yang ditentukan oleh kecepatan, kecanggihan, dan potensi salah perhitungan yang mengerikan. 3. Kesenjangan kekuatan militer semakin melebar. Pergeseran keseimbangan nuklir disertai dengan perbedaan lain yang lebih mencolok, pengeluaran pertahanan. Anggaran pertahanan India untuk tahun 2025-26 telah meningkat menjadi sekitar 79 miliar USD, naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, anggaran Pakistan hanya sekitar 8 miliar USD. Secara sederhana, India kini menghabiskan hampir 10 kali lebih banyak daripada Pakistan untuk militernya. Kekuatan finansial ini diterjemahkan langsung ke dalam perangkat keras dan kemampuan. India telah memperluas persenjataannya dengan jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, dan modernisasi besar-besaran Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sementara itu, Pakistan yang terbebani dengan mempertahankan tentara tetap yang besar dan pencegahan nuklir yang kredibel, semakin dipaksa untuk memilih di antara kebutuhan modernisasinya, sehingga sumber daya yang terbatas semakin menipis. Keunggulan konvensional India yang semakin dalam, yang dipadukan dengan kemampuan nuklirnya yang terus berkembang, sedang membentuk kembali keseimbangan kekuatan regional, membuat Pakistan lebih bergantung dari sebelumnya pada strategis asimetris dan pencegahan nuklirnya untuk mengimbangi kesenjangan yang semakin lebar. Hantu eskalasi. Pembantaian Pahalgam telah memicu gelombang kemarahan dan pembalasan. Namun, bahaya sebenarnya tidak hanya terletak pada respon India yang kuat, tetapi juga pada latar belakang nuklir yang tidak stabil, yang menjadi latar belakangnya. Kebijakan nuklir India yang secara formal berpusat pada kebijakan tidak menggunakannya pertama kali telah menunjukkan tanda-tanda fleksibilitas dalam beberapa tahun terakhir. Para pemimpin senior India telah mengisyaratkan bahwa serangan teroris besar, khususnya yang terkait dengan Pakistan, dapat memicu pembalasan nuklir dalam keadaan tertentu, terutama jika melibatkan senjata kimia atau biologi. Sementara itu, upaya India untuk mendapatkan 3 serangkai nuklir yang beroperasi penuh, kemampuan untuk meluncurkan serangan nuklir dari darat, laut, dan udara, memberinya opsi yang belum pernah ada sebelumnya untuk respon dan pencegahan. Rudal jarak jauh seperti Agni 5 dan Agni 6 yang akan datang dirancang tidak hanya untuk Pakistan, tetapi juga untuk menjaga kota-kota Cina dalam resiko. Tanda lain bahwa cakrawala strategis India meluas. Sementara India secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif non-proliferasi internasional, seperti Missile Technology Control Regime atau MTCR, dan berupaya menjadi anggota Nuclear Suppliers Group atau NSG.
India tetap berada di luar Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT dan Comprehensive Test Ban Treaty atau CTBT. Kebijakan nuklirnya masih sangat bergantung pada dirinya sendiri, fleksibel, tidak transparan, dan disesuaikan dengan tantangan regionalnya yang unik. Wilayah yang rapuh di dunia yang tidak stabil. Pada saat perang Israel-Gaza terus berkecamuk di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut di Eropa, munculnya titik api lain di Asia Selatan sangat memprihatinkan. Sistem internasional sudah mulai menipis dengan negara-negara besar yang sibuk dan sumber daya diplomatik yang terbatas. Dalam lingkungan seperti itu, resiko salah perhitungan dan eskalasi menjadi lebih tinggi, terutama antara negara-negara bersenjata nuklir seperti India dan Pakistan, yang ketidakpercayaan historisnya dan perselisihan yang belum terselesaikan dapat dengan mudah memperbesar insiden lokal menjadi krisis yang lebih besar. Pada momen yang rapuh ini, kesabaran strategis, manajemen krisis yang tangguh, dan diplomasi jalur belakang lebih penting dari sebelumnya.